Kami sudah membuka hati kami Tuhan. Kami sudah siap Tuhan. Mari Bapa berbicaralah bagi kami. Mari Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah menjamah kami. Engkau sudah menolong kami untuk kami mengerti, untuk kami tahu rencana Tuhan dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Biar kami semua Tuhan boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami boleh bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami minta Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan. 35 tembok perlindungan memagari setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sedang dan mau mengajar dan mendidik kami untuk semakin dalam di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom anak-anak. Shalom. Malam hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman yang saya dapat di dalam Yeremia 24 ayat 1 sampai selesai. Saya akan baca buat kita semua. Mama dan Bapak, maaf saya belakangi. Penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperhatikan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini, kalau untuk saya,
Tuhan itu tidak pernah kasih lagi firman yang enak-enak, yang sedap didengar, yang meninabobokan, yang menghibur. Tidak. Tapi akhir ini firman Tuhan itu yang diberikan sangat keras. Dan akhir ini Tuhan memberikan kami, ya, khususnya kami yang dari Papua, dari Jayapura, itu firman-firman yang seperti kayak ibaratnya kayak tempeleng kita gitu, menyadarkan kita, menarik kita, dan membangun kita. Nah, malam hari ini kembali firman Tuhan ini Tuhan bicara, dan sebenarnya Tuhan itu menawarkan, kasih kita pilihan, ya. Di sini ada 2 keranjang yang berisi buah arah yang baik dan buah arah yang jelek. Berbicara mengenai buah arah ini sebenarnya adalah buah arah yang sudah pernah ada di Taman Eden. Yaitu buah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dan buah arah ini juga manis rasanya. Dia tuh mirip-mirip seperti buah delima. Kalau kita ambil buahnya gitu, kita belah 2, biji-bijinya itu seperti buah delima, banyak sekali isinya, dan rasanya manis. Katanya, saya belum pernah rasa, tapi katanya manis. Dan buah ara ini juga pernah Tuhan Yesus kepengen sekali makan, ya kan? Di perjanjian baru Tuhan kepengen sekali makan, tapi dia tidak menemukan ada buah di pohon itu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Malah Tuhan mengutuk pohon itu. Nah, buah ara ini juga untuk kesehatan bisa menyembuhkan, yang pertama, gula darah, dan juga bisa menyembuhkan penyakit kanker. Ya, itu menurut medis seperti itu, menurut herbal seperti itu. Nah, jadi hari itu Yeremia diperhadapkan dengan penglihatan di mana ada 2 keranjang di hadapan Tuhan. Yaitu yang satu keranjangnya buah ara yang baik, dan yang satu keranjang buah ara yang jelek. Nah, dan pada waktu itu orang Yehuda dan Raja Yehuda sendiri dibawa ke pembuangan, diangkut ke Babel. Kenapa? Karena mereka juga sudah lama meninggalkan Tuhan, hidup menurut suka-sukanya mereka, menurut nenek moyang mereka, ya, yang menyembah berhala dan sebagainya. Nah, jadi Yeremia diperhadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan ini memang ada yang baik, ada berkatnya, yang jelek juga ada. Ada hal yang harus sama-sama didapatkan, menerima efek atau akibat dari buah yang baik dan yang tidak baik. Nah, jadi buah ara yang baik ini adalah buah ara yang dapat dinikmati, yang dapat dimakan, iya kan? Kita tidak pernah makan buah atau buah yang sudah jelek kan? Iya kan? Kita pasti cari buah yang masih bagus. Kalau buah yang sudah jelek kita malah buang kemana? Keranjang sampah. Nah, buah-buah ini kan diperhadapkan di hadapan Tuhan nih. Tuhan pasti pilih yang mana dong? Yang baik kan? Dan yang jelek dibuang, tidak dipakai. Nah, kembali lagi kita diingatkan bahwa keranjang yang baik itu berbicara mengenai Galatia 5 ayat 22. Kita bisa buka bersama. Galatia 5 ayat
Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu merupakan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Tuhan rindu supaya setiap kita pada saat kita mau datang di hadapan Tuhan, kita membawa buah-buah yang baik, buah-buah yang manis yang dapat dinikmati olehnya. Nah, oleh sebab itu mari kita hasilkan buah-buah ini supaya kita boleh menjadi buah ara yang manis yang sedap dimakan oleh Tuhan, yaitu menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, buah yang kedua adalah keranjang yang kedua adalah buah ara yang ada seperti di Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi dua hal ini, yang satu yang baik dan yang satu yang tidak baik. Sekarang ini kita disuruh memilih. Kita mau yang mana? Mau yang mana, saudara? Tentunya yang baik. Ya, tentunya yang baik. Pasti yang baik yang kita pilih. Nah, kita akan lihat apa saja berkatnya. Berkat kalau kita memilih yang baik. Yang pertama, di ayatnya yang ke Yesaya 24 tadi, ayatnya Yeremia ke-24 ayatnya yang ke sebentar ya. Kalau pakai ini agak memang naik turun soalnya. Tadi saya mau pakai itu tapi kalau sudah malam mata agak sedikit biar udah pakai kacamata. Nah, yang pertama, Tuhan akan mengarahkan matanya kepada kita untuk kebaikan kita. Mata Tuhan akan Tuhan arahkan kepada kita. Ya. Mau kita itu naik turun ya, punya masalah dan tidak punya masalah, mata Tuhan tertuju sama kita. Kalau kita menjadi buah yang baik, Tuhan terus memperhatikan kita. Mungkin kita pikir, aduh saya berdoa sudah selama ini, tapi kok sepertinya tidak ada jawaban, tapi kok sepertinya begini-begini saja hidupnya. Tidak. Kalau kita sudah menjadi buah ara yang baik, mata Tuhan itu tetap tertuju kepada kita. Tetap Tuhan arahkan buat kita. Ya. Yang kedua, Tuhan akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Persoalan demi persoalan, waktu yang dialami oleh Raja Yehuda, ya, Tuhan janji, kalau kamu baik, aku akan menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu percaya, aku akan menyelesaikan semuanya. Aku akan berperkara. Ya, itu janji Tuhan. Artinya, setiap pergumulan dan masalah kita pasti diselesaikan oleh Tuhan. Itu janjinya. Yang ketiga, aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkan. Kalau Tuhan sendiri yang membangun, saya percaya pasti materialnya yang keren-keren.
yang kuat, yang bagus. Mungkin material yang dijual di toko-toko mungkin kurang, kalah saya pikir. Ya. Karena itu materialnya dari surga. Ya. Dasarnya itu, fondasinya itu Tuhan sendiri. Yesus sendiri yang jadi dasar, yang jadi fondasi. Jadi betapa bagusnya rumah tangga kita atau rumah kita kalau Tuhan yang membangunnya. Dan tidak ada satupun yang bisa meruntuhkan. Dan Tuhan juga bilang, Dia tidak akan meruntuhkan. Ya. Tuhan akan membangun mereka, bukan meruntuhkan. Ya. Kadang-kadang kita yang biasa meruntuhkan rumah tangga kita sendiri. Dengan apa? Banyak hal. Ya. Kalau ibu-ibu tuh kebiasaannya cerewet. Ya tidak? Cerewet sama suaminya. Akhirnya suaminya tidak betah di rumah. Nah, jadi kalau Tuhan yang membangun, Tuhan yang menyiapkan semua materialnya, Tuhan yang menyiapkan semua, mau warna atau apa, Tuhan yang siapkan, saya percaya bangunan itu pasti berdiri kokoh dan teguh. Dan tidak bisa digoncang atau digoyang dengan angin badai apapun. Kita tetap berdiri teguh. Bangunan itu kokoh, tetap berdiri dan terus berdiri sampai kekekalan. Ya, itu karena Tuhan sendiri. Yang berikutnya, Dia berjanji bahwa Dia akan menanam. Tuhan akan menanam, bukan mencabut. Saudara, zaman sekarang di pertanian kita juga sudah makin canggih. Saya lihat banyak, satu buah itu dia bisa, satu pohon itu dia bisa berbuah dari atas sampai di bawah. Ya kan? Ada itu tuh Bu, ada pupuknya ya. Pupuk-pupuk yang canggih-canggih yang bisa bikin tanaman yang tadinya tidak bisa berbuah akhirnya bisa berbuah. Saudara, Tuhan kita lebih canggih. Amin. Dari itu semua. Ya. Kalau Dia yang menanam, itu buah kita ajaib. Ya, buah kita itu dapat berbuah sebanyak-banyaknya, berkali-kali lipat. Malah firman Tuhan katakan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi saya percaya kalau Dia yang berjanji, Dia yang akan menanam, berarti kita akan menikmati hasil dari tanaman yang Tuhan tanam buat kita itu dengan begitu luar biasa. Ya saudara, yang berikutnya dikatakan Tuhan akan memberi kita suatu hati untuk kenal kepada Tuhan. Untuk kenal kepada Tuhan memang tidak sembarangan. Ya. Harus ada keinginan, haus, betul-betul haus. Baru kita akan bisa dekat dengan Tuhan dan mengenal Dia dengan baik. Banyak orang ada juga orang yang tadinya justru malah menghina Tuhan, malah tidak percaya sama Tuhan, tapi dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita yang sudah istilahnya sudah betul-betul mengasihi Tuhan, sudah kata Pak Sohanda sungguh-sungguh sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, apalagi akan sangat-sangat dia dekat dan dia dapat menjadi teman yang sejati, sahabat yang sejati. Ya, dalam setiap hal yang kita alami, dia menjadi sahabat, dia menjadi teman, dia mau kita itu apa istilahnya ya, punya hubungan yang baik dengan dia. Ya, jadi kalau kita jadi buah ara yang baik, Tuhan sendiri katanya, Tuhan akan memberi kita suatu hati untuk mengenal Dia. Tuhan itu tidak ada batasnya kan? Iya kan? Terlalu banyak. Kita hari ini kita bicara soal ini, tapi Dia luas sekali, dalam dan lebar. Lagu sekolah minggu, dalam dan lebar kasih Tuhan. Baru hanya sisi kasihnya aja, belum kuasa, belum yang lain-lain. Ya. Tapi kalau kita betul-betul mau dekat dengan Dia, menjadi buah arah yang baik, maka di sini dikatakan Dia akan memberi kita suatu hati yang kenal. Jadi kita bisa kenal Dia dengan kemahakuasaannya. Amin.
dengan keutuhan kemahakuasaannya. Ya, tidak ada rahasia lagi. Dia akan kasih tahu rahasianya. Kalau kamu begini, ya nanti begini. Ya toh? Itu. Yang berikutnya, kita akan jadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Yahweh kita. Sebab kita akan bertobat dengan segenap hati. Jadi tidak pura-pura lagi bertobat. Mereka bilang ada yang namanya tomat ya. Tobat kumat. Aduh, tidak. Kalau menjadi buah ara yang baik, kita akan selalu bertobat dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa-paksa. Ya, kita ada kesalahan terus nanti gembala bilang, "Udah, kamu bertobat." Tidak, itu dengan sendirinya. Ya, dengan sendiri itu muncul dari hati kita yang paling dalam. Karena apa? Sudah ditaruh oleh Tuhan. Sudah diberikan hati yang mau mengenal Tuhan dan yang mau bertobat. Nah, kita lihat lagi nih buah ara yang jelek. Buah ara yang jelek ini, dia akan mengalami satu, Tuhan akan membuat dia menjadi kengerian bagi seluruh bumi. Saudara, ini ngeri betul. Kalau kita jadi orang yang ngeri. Setiap kali orang lihat kita, terus dia bilang, "Ih, ngeri sekali ya lihat dia." Ya, serem. Ngeri sekali lihat orang ini. Sampai kita tidak dipedulikan, sampai kita tidak ditemani, kita tidak dikenal. Karena siapa sih yang mau bergaul dengan orang yang mengerikan, yang penuh dengan kengerian? Tidak ada orang yang mau bergaul begitu, ya kan? Nah, yang berikutnya lagi dikatakan gini, dia menjadi aib dan perumpamaan. Artinya dipermalukan. Ya. Orang itu akan malu, dipermalukan. Siapa sih yang mau hidupnya dipermalukan? Pasti dia akan selalu jalan tunduk saja, tunduk. Aduh, saya malu karena saya begini, saya malu. Dan tidak ada gairah. Lihat orang maju, aduh, kapan ya saya bisa maju seperti orang itu ya. Dia kena kutuk, itu dikutuk. Jadi sepertinya hidupnya begitu, dipermalukan. Dan apa? Menjadi perumpamaan. Kami di Jayapura itu ada satu kelompok yang duduk di pojok sana, ada yang duduk kumpul, nanti ada lagi yang duduk sini kumpul, nanti ada lagi di sana duduk kumpul. Mereka hari-hari duduk, bukan hari sih, ada hari-hari tertentu yang mereka duduk, mereka minum, dan akhirnya mereka tidur di situ. Dan bukan saja dipermalukan, tapi menjadi perumpamaan buat orang lain. Nih, kalau kamu tidak mau sekolah yang benar, ya tahu orang tua kan mendidik anaknya begitu. Kalau kamu tidak mau sekolah yang benar, kamu hanya duduk-duduk main-main saja, nanti kamu lihat itu. Kayak itu orang-orang yang ada di jalan. Hidupnya hanya cuma duduk nongkrong, mabuk, dan akhirnya binasa. Karena tidak tahu mau ngerjain apa. Iya kan? Nah, jadi mereka jadi perumpamaan. Jangan saudara ya, jadi perumpamaan yang jelek, jadi perumpamaan yang baik saja. Itu seandainya hidup kita nih lebih baik, maksudnya berdoa, rajin melayani, rajin pelayanan, pasti yang akan kita lihat adalah hidup kita menjadi contoh dan teladan. Bukan jadi aib atau bukan jadi diperumpamakan yang jelek. Tapi kita menjadi contoh dan teladan. Nah, yang keempat, yang ketiga, menjadi sindiran dan kutuk. Ya, dia datang ke tempat itu tapi dia selalu disindir. Tidak enak saudara kalau disindir. Terus dia jadi dikutuk sama Tuhan. Ya, ini serem sekali nih. Makanya malam hari ini Tuhan tuh ingin kita diperhadapkan dan diberikan pilihan. Untuk hari ini, malam ini kita pilih. Kita mau pilih jadi buah ara yang baik
atau kita jadi buah ara yang tidak baik, yang jelek. Nah, karena ini efek dari yang baik dan jelek sudah langsung dibukakan sama Tuhan. Ya. Jadi kutuk itu tidak bisa berubah. Orang itu akan tetap seperti itu. Jadi seperti lingkaran setan, dia berputar di situ saja. Tidak bisa keluar dari lingkungan itu, dari kejelekan itu. Dia hanya ada di situ. Ya. Jadi betapa malangnya orang yang punya buah ara jelek. Yang keempat, Tuhan kirim perang. Ada perang terus. Tidak pernah ada damai. Lalu apa yang terjadi lagi? Kelaparan. Jadi kita jangan kita bertanya-tanya ketika di satu tempat ada orang kelaparan. Kita cek dan recheck. Ini ada apa? Ya. Karena Tuhan selalu memberi makan anak-anaknya. Tuhan selalu menyediakan makanan buat kita semua. Kalau kita hidupnya baik. Seperti buah ara tadi. Nah, Tuhan kirim perang, kelaparan, penyakit sampar, sampai mereka mati, mereka habis dan dilenyapkan dari atas tanah. Ih, mengerikan. Mengerikan, saudara. Ya. Menjadi buah ara yang jelek itu sangat-sangat mengerikan. Malam hari ini Tuhan mau supaya kita pilih. Mau jadi buah ara yang baik atau buah ara yang jelek. Saudara, ini perang sedang berkecamuk kan di Israel itu. Dan kami itu semua berdoa untuk supaya perang dunia ketiga ditahan. Karena kalau perang dunia ketiga tidak ditahan dan betul-betul terjadi, maka selesailah sudah dunia ini. Ya. Kalau kita menjadi buah ara yang baik, kita pasti akan siap siaga untuk apa? Berdoa, melayani, melakukan amanat agung Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kita juga tidak bisa lagi duduk diam di gereja, hanya datang mendengar firman, setelah itu pulang selesai. Sudah kok, saya sudah pergi gereja. Sudah kok, saya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak cukup. Tidak cukup sampai di situ. Kita harus lakukan amanat agung. Supaya apa? Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita sudah menyelesaikan tugas kita. Dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Tapi kalau kita cuma santai-santai, ya, pergi pulang, terus kerja, kesana kemari, saudara, kita kayak dibilang apa ya, kalau kasarnya dibilang pecundang ya. Kita tuh dianggap seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti orang yang istilahnya tidak mengerti apa-apa tentang pekerjaan Tuhan. Tapi saya minta malam hari ini biar firman Tuhan ini menegur kita semua, supaya kita semua boleh mempersiapkan hidup kita, dan kita semua mau menjadi buah ara yang sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh Tuhan. Tuhan senang dan berkat Tuhan yang kita terima, bukan kutuk, ya, bukan kengerian yang kita terima, tetapi kita boleh mendapat hatinya Tuhan, mengenal Tuhan dengan segenap hati. Satu lagi yang akan saya tambahkan di sini adalah setiap kita, apabila kita hidup percaya dan sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan akan melakukan bagiannya kalau kita juga melakukan bagian kita. Bagi Tuhan itu mudah, ya, mudah sekali untuk melakukan pekerjaannya Tuhan atau menolong kita tuh mudah, seperti membalik telapak tangan, ya. Tapi sudahkah kita melakukan bagian kita? Itu tadi, ya. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Bagian kita apa?
Ya, memuji, menyembah, percaya. Percaya sungguh sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita percaya sama saja dengan orang yang mendua hati. Ya, tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, apapun itu, yang sulit sekalipun, itu pasti akan kita terima. Keajaiban demi keajaiban. Tanda-tanda itu akan mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, tanda-tanda yang heran akan mengikuti langkah-langkah kita. Sampai Tuhan itu datang yang kedua kali dan menjemput kita. Di awan-awan atau yang lainnya, mungkin menjemput kita, malaikat menjemput kita apabila kita dinyatakan untuk meninggal misalnya. Jadi kita sudah siap. Ya, kedatangannya juga memang singkat, tapi kita sudah siap. Ketika Tuhan datang, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ragu-ragu, tapi ini saya Tuhan, saya sudah siap. Oleh sebab itu, mari jadilah buah arah yang baik, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan dalam hidup kita. Hanya nama Tuhan saja yang kita sanjung dan kita angkat tinggi-tinggi. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian. Jadikan aku Tuhan. Aku bawa hidupku. Mari, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, mari saya minta semua bangkit berdiri.